Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknik, selamat sore. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam baik semuanya ya, meskipun lagi di rumah. Sebelumnya kenalin dulu, di sini ada aku Adel Yahsunka sebagai host untuk podcast episode pertama. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian, ada juga Mas Imani sebagai partner host di podcast kali ini. Silakan buat Mas Imani bisa kenalan dulu nih Mas dengan sahabat teknik yang lagi di rumah. Oke, makasih Adel. Halo semuanya sahabat teknik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Imani Rizky Adawami. Di sini aku sebagai partner host dari Adel di podcast dengan tema Bisik atau Bincang Jurusan Teknik untuk episode pertama kali ini. Jadi buat podcast hari ini kita punya subtema nih, keorganisasian HMJ Teknik. Dan selama beberapa menit ke depan, aku sama Adel bakal nemenin waktu kalian tentunya dengan narasumber yang udah hadir pada sore hari ini. Nah, bener banget nih Mas. Buat sahabat teknik semua, jadi sekarang kita udah kedatangan bintang tamu istimewa. Ada wakil dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik periode 2021, ada Hamidah Zahra. Halo Hamidah, apa kabar? Halo Adel dan halo Imani. Halo Kak. Halo. Selamat siang. Alhamdulillah kabarku baik-baik aja. Gimana kalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Kak, sehat. sangat sehat. Nah, mungkin bisa disapa dulu nih Kak Mida, buat sahabat teknik yang lagi di rumah nih. Sekaligus perkenalan nih Kak, biar kita semua tahu nih sama bintang tamu istimewa kita kali ini. Oke, terima kasih Adel. Sebelumnya selamat siang sobat teknik semuanya. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Ya jangan lupa ya, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada karena pandemi masih berlangsung gini. Terus perkenalkan, namaku Hamidah Zahra, biasa dipanggil Mida. Aku dari Prodi Teknik Energi Terbarukan angkatan 2019. Asalku dari Ponorogo. Nah, mungkin kota ini memang nggak asing ya didengar, atau banyak yang mengenalnya kota ini tuh dengan Kota Reog. Gitu Adel. Oke, makasih Kak Mida. Oke, buat sahabat teknik semua, udah tahu kan ya sama Kak Hamidah Zahra, asalnya dari Kota Reog, Kota Ponorogo. Dan for your information guys, kalau Kak Hamidah Zahra itu juga punya banyak prestasi nih dan aktif di berbagai kegiatan organisasi. Bagus banget ya buat motivasi kita, sangat menginspirasi teman-teman semua. Oke, langsung aja nih Kak. Kak Hamidah kan di sini sebagai wakil ketua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik. Mungkin bisa nih memberikan gambaran singkat tentang HMJ Teknik itu sebenarnya gimana sih? Nanti biar sahabat teknik di luar sana bisa lebih mengenal dan lebih tahu lagi tentang HMJ Teknik. Silakan Kak Hamidah. Oke Imani, jadi gini ya. Kalau kita ngomongin HMJ, pastinya di setiap universitas yang ada di Indonesia tuh pasti ada. Dan dinaungi oleh BEM serta universitasnya masing-masing gitu ya. Terus begitu juga dengan HMJ Teknik yang ada di kampus Kualici ini. HMJ Teknik ini merupakan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan sebagai wadah aspirasi warga teknik dan juga sebagai fasilitator yang ada di jurusan teknik. Di dalamnya pun terdapat pengurus yang dilantik secara resmi dari Wadir 3 dan ketua jurusan teknik. Jadi begitu Imani. Terus ngomong-ngomong ini ya Imani ya, HMJ Teknik itu rekomendasi banget nih ya buat mahasiswa baru untuk mengikuti HMJ. Karena apa? Karena itu banyak wawasan gitu loh di dalamnya dan pengalaman yang didapatkan nantinya selama menjabat gitu. Dan ini tuh sangat penting banget ya untuk diterapkan di dunia pekerjaan terkait kerjasama ataupun koordinasi yang ada di organisasi gitu Imani. Oke Kak Hamidah. Nah tuh sahabat teknik, pokok jangan ragu-ragu ya kalau mau ikut HMJ Teknik itu banyak banget manfaatnya buat kita. Ngomong-ngomong juga nih Kak soal organisasi ini. Pasti kan tiap organisasi kan punya sejarah nih Kak. Mulai dari tahun berdirinya dan lain sebagainya. Mungkin bisa nih Kak Hamidah jelasin tentang sejarah dari HMJ Teknik itu gimana sih awal mulanya? Kalau ngomongin soal sejarah pastinya kan panjang dan lebar ya nantinya. Kalau aku akan cerita mengenai sejarah ini nggak detail banget ya, mungkin poin-poin pentingnya aja gitu, yang penting gitu ya. Nah iya benar Kak Hamidah. Nah
memang dari sejak dulu mahasiswa teknik itu terkenal akan kesulitannya Imani. Jadi dengan solidnya ini mereka tuh bersemangat gitu loh mendirikan suatu organisasi. Jadi yang dimana itu dinamakan himpunan mahasiswa jurusan di tingkat jurusan. Nah, atau disebut dengan kalau dulu itu UKMJ Teknik gitu. Yang dirintis pada tahun 2014 dan diresmikan pada 4 April 2015. UKMJ ini berubah menjadi HMJ pada tahun 2016. Dengan itu disetarakan dengan HMJ lain yang ada di Poli J gitu. Terus di awal perintisan membuat ADART untuk pedoman HMJ ke depannya. Setelah clear, baru eksekusi terkait identitas seperti logo maupun PDH pengurus. Nah, jadi kan kita bisa menyimpulkan nih, pendirian HMJ itu tidaklah hal yang mudah gitu loh, dan membutuhkan proses maupun waktu yang cukup panjang untuk berdiri kokoh sampai saat ini. Itu terus jadi kita sebagai penerus ya alangkah lebih baiknya lah kita tuh menghargai perjuangan kakak-kakak kita dengan cara apa, dengan cara ikut andil di dalamnya dan menerapkan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu Imani. Oke, berarti emang proses yang dilakuin untuk HMJ Teknik itu emang panjang banget ya Kak, prosesnya itu banyak banget ya sampai saat ini gitu. Iya bener Adel, panjang banget. Oke Kak, ngomong-ngomong soal HMJ Teknik nih Kak, kalau dari Kamida sendiri buat pendapat Kakak nih, HMJ Teknik untuk periode sekarang gimana sih Kak menurut Kakak? Kalau menurutku ya, HMJ sekarang ini tuh cukup excited. Tahu nggak Adel kenapa? Kenapa nih Kak? Kenapa excited gitu? Karena gini Del, karena aku tuh merasa pengurus HMJ gercep gitu loh kalau ngejalanin proker di masa pandemi kayak gini ya. Terus mereka tuh udah bisa adaptasi dengan masa pandemi sehingga udah tahu gitu bagaimana caranya menjalankan proker agar bisa jalan sesuai dengan ekspektasinya atau bisa ngasih solusi kalau misalkan ada kendala gitu loh. Terus tahu nggak Adel, sekarang ini ya teman-teman tuh udah menyicil satu persatu konsep yang padahal timeline-nya proker itu masih cukup lama. Wow banget gak sih? Kayak Wow banget Kamida, berarti lebih cekatan ya Kak, lebih gercep gitu ya. Nah iya bener banget, cekatan banget. Makanya aku tuh kayak bersyukur banget gitu loh punya mereka yang bisa bantu aku dan selalu ada buat aku gitu. Terus gini Adel, aku juga salut sama mereka tuh karena mereka itu gak bosen atau gak pernah ngeluh gitu loh saat rapat rutin maupun rapat departemen gitu kan. Meskipun rapat ini udah menjadi makanan kesehariannya mereka, sehingga mereka itu udah memantik duluan gitu loh tanpa aku suruh untuk rapat departemen seperti itu. SDM yang nggak ada sampai 50 personil aja udah worth it banget. Persiapannya mereka tuh udah excellent untuk mengembangkan jurusan teknik gitu Adel. Nah, Adel dan Imani sendiri kan juga bagian dari pengurus HMJ Teknik nih. Itu kalau boleh tahu di departemen apa ya? Terus, apa yang kalian rasakan di HMJ selama ini? Boleh dong sedikit sharing-sharing aja ke Sobat Teknik, biar Sobat Teknik itu termotivasi gitu buat ikut di bagian HMJ Teknik. Oke, mungkin buat pertama bisa dari Mas Iman dulu nih Mas, sharing buat Sobat Teknik semua nih. Oke Adel. Kalau aku sendiri sih dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Terus yang aku rasain selama ini sih untuk kegiatan kita yang online kayak gini, walaupun tetap beda dan agak sulit sih memang daripada kegiatan offline, tapi aku rasain teman-teman tetap punya semangat buat membangun organisasi ini. Kalau Adel gimana Adel? Kalau dari aku sendiri kan dari Departemen Humas ya, jadi sebagai pengurus baru juga nih Kak, angkatan tahun 2020, buat pengalaman aku yang aku rasain selama di HMJ, sebenarnya banyak banget Kak pelajaran gitu loh, kayak lebih ke pendidikan karakter, bener kata Kak Mida tadi, soal solidaritas, terus juga soal disiplin itu benar-benar benar-benar diajarin buat kita semua gitu Kak Mida. Oke Adel, semoga nanti waktu regenerasi buat kamu tuh kan sebagai penerus nih ya, pesanku tetap semangat ngejalanin prokernya ya, jangan sampai
putus asa gitu aja intinya. Oke, siap Kak Mida. Nah iya Kak, aku pengen tanya juga nih. Ngomong-ngomong soal organisasi kan, biasanya pasti setiap organisasi punya broker unggulan kan ya Kak ya? Iya benar. Mungkin ada nih dari HMJ Teknik itu program kerja unggulannya sendiri itu apa Kak? Mungkin ada beberapa yang jadi karakter dari jurusan teknik sendiri. Oh iya Imani, kalau kita ngomongin soal proker, pastinya kita banyak dong proker yang akan jalan satu periode ke depannya. Namun hanya beberapa aja yang bisa jadi proker unggulan. Kenapa aku bisa ngatain proker unggulan? Karena yang pertama memang menjadi karakter jurusan teknik, dan yang kedua ini bisa diterapkan nanti buat regenerasi. Jadi sampai kapanpun proker ini tetap ada gitu loh nantinya. Nah, di sini proker unggulannya ada Seno dan merchandise. Seno ini udah dari tahun ke tahun memang jadi ikonnya teknik, jadi karakternya teknik gitu ya. Jadi dari lembaga polisi pun udah memberi dukungan kepada kita biar kita tuh tetap maju dan jalan Senonya tahun ini gitu kan. Ada beberapa rangkaian di Seno, ada seminar nasional, auto design, auto kontes, dan proceeding. Seno ini insya Allah akan diadakan di bulan September. Jadi teman-teman tunggu ya untuk prokernya Seno ini nanti gitu. Terus yang kedua ada merchandise. Merchandise ini merupakan proker masih baru ya katakanlah, dan merupakan inovasi gitu loh di periode tahun ini. Dan ini akan di launching sebentar lagi di bulan Juni. Tungguin ya teman-teman ya hasil produknya dari kami, penjualannya nanti. Nah, ini merchandise yang kita jualkan tuh memang dipertimbangkan dari banyaknya peminat yang telah ngisi Google Form gitu loh. Jadi nggak asal-asalan ngejual gitu. Jadi teman-teman sobat teknik, kalau belum ngisi segera ngisi ya Google Form-nya ya, biar kita cepat bisa eksekusi nantinya gitu. Oke Kak Amida, tuh sahabat teknik jangan lupa ya untuk isi Google Form yang udah disediakan oleh HMJ Teknik sendiri. Kak Amida, aku baru dapat WA nih dari sahabat teknik di luar sana nih. Ada yang WA kayak gini Kak. Kak, boleh ditanyain dong ke Kak Amida, bisa dong spoiler dikit produk-produk apa aja nanti yang mau dijual di merchandise kayak gitu Kak? Kalau spoiler nih Imani kayaknya belum bisa deh, biar dari sobat teknik itu kepo aja gitu loh, dan ini nanti biar jadi surprise buat mereka gitu kan. Pokoknya tetap pantengin aja sobat teknik medsosnya HMJ, di situ bakal banyak informasi mengenai apapun termasuk merchandise ini nanti gitu. Mungkin dari sobat teknik bisa nyiapin uang, bisa dari THR lebaran maupun uang sakunya mungkin buat beli produk kita gitu loh. Harganya pun cukup terjangkau dan nggak menguras kantong kok. Nah bener tuh sahabat teknik di luar sana, kalau punya THR jangan buat beli voucher game online terus nih. Bisa buat nanti beli merchandise dari HMJ Teknik. Nah iya bener Imani, pokoknya tetap tungguin launching dari merchandise teknik ya. Terus jangan lupa untuk membeli produknya karena lucu-lucu banget nantinya gitu. Imani sama Adel bisa nih nanti ngajakin teman-teman untuk membeli produknya. Terus ada feedbacknya juga kan, mereka tertarik dengan produknya kita dan kita juga bisa mendapatkan untung untuk wirausahaannya HMJ gitu. Siap Kak, aku nanti ajak satu golonganku beli semua Kak, aman pokok. Mantap. Mantap nih kami udah banyak banget ya ternyata proker buat handbag, ada Seno, ada merchandise juga proker terbaru nih Kak. Terus buat kami sendiri buat pertanyaan nih Kak, pertanyaan unik dari sahabat teknik semua juga tentang penjelasan proker unggulan tadi kan udah dijelasin nih Kak. Terus pasti dalam proker itu kan ada kendala ya Kak Mida ya, pasti kan ada kayak proker yang nggak jalan gitu. Kalau menurut Kak Mida untuk kendala utama yang Kakak rasakan dalam proker itu sendiri apa aja sih Kak, kalau boleh tahu gitu? Baik Adel, kalau yang aku rasakan selama pandemi ini kendalanya itu di komunikasi dan koordinasi, karena dua hal ini saling berkaitan gitu loh, ada sebab akibatnya gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ada komunikasi, maka koordinasinya juga nggak ada gitu loh. Apalagi kalau memang ada komunikasi tapi kurang, itu koordinasinya juga kurang, prokernya tidak maksimal nanti jalannya gitu sih.
misalkan gini nih, kalau kita ngomongin soal komunikasi, pastinya kita udah ngomongin di grup gitu ya biasanya mau rapat kapan gitu. Namun kalau misalkan udah disepakati, ternyata ada yang nggak bisa gitu loh. Kesibukannya orang kan ya beda-beda nih. Saat itu kan udah kayak miskom gitu loh. Ada yang nggak ngerespon ataupun mungkin karena dia tuh sibuk itu tadi gitu loh. Dan mungkin memang karena sinyalnya itu jelek, jadi ya nggak bisa ngerespon grup juga gitu kan. Seperti hal itu biasanya ya yang sering terjadi gitu loh, sehingga koordinasinya pun juga kurang nantinya gitu Adel. Iya bener banget nih Kak Mida. Berarti emang kendala utama itu lebih ke miskom ya Kak, ke komunikasi, koordinasi juga. Dan menurut aku pribadi nih Kak sebagai pengurus baru ya, itu kayak jadi challenge gitu buat kita buat ngadepin situasi tersebut, ke apa ya, lebih ke diri sendiri sih, gimana sih cara kita buat lebih disiplin, lebih manajemen waktu gitu ya Kak. Iya Adel, tetap semangat ya Adel ya. Iya. Ngomongin soal organisasi ya Kak, tentang kendala yang Kakak sebutin tadi gitu. Terus buat effort nih yang harus kita lakuin, upaya yang harus kita jalanin supaya kendala itu semua bisa teratasi, itu apa aja sih Kak? Kalau boleh sharing nih buat sahabat teknik semua yang lagi di rumah. Oke, aku sharing ya buat sobat teknik, mungkin bisa menginspirasi nantinya. Kalau dari aku nih yang pertama tuh memberi kenyamanan ke anggota dulu sih, karena nyaman tuh sangat penting banget gitu loh, apalagi apa ya, misalkan gini nih, ada yang menjalin hubungan dengan si doinya, pasti membutuhkan kenyamanan kan, begitu juga Imani, pasti kita butuh kenyamanan nggak sih untuk menjalin hubungan itu dan bisa membangun chemistry gitu. Nah iya Bener Kak. banget Kak, bener banget. Nah, ya kan pasti butuh. Gak hanya Iman sama Adel, mungkin sobat teknik juga begitu. Kembali lagi ke HMJ, ke organisasi. Ya sama seperti itu. Kita udah bikin seseorang nyaman, anggota nyaman, terus udah memikirkan juga chemistry-nya bagaimana itu terjalin dengan enak. Sehingga dampaknya nanti koordinasinya kita, komunikasinya kita itu juga berjalan dengan lancar gitu loh. Aku berusaha percaya kepada mereka, aku yakin mereka bisa, aku yakin mereka itu memiliki porsi dan kapasitasnya masing-masing untuk menjalankan proker, jadi apapun yang dia lakukan, aku dukung gitu loh. Terus, Oke, berarti emang dilanjut aja deh Kak. jadi setelah mereka merasa udah apa ya dikasih kepercayaan, pastinya tuh dia udah tahu kan prokernya harus jalan gimana gitu, bisa mengeksiskan prokernya sendiri, itu udah bersyukur banget gitu loh nantinya. Contoh nih seperti merchandise yang proker terbaru ini, dan itu memang harus dipertahankan kan agar bisa terlihat eksis kayak gitu. Terus produktivitas yang kita lakuin juga tentunya bermanfaat bagi mereka gitu kan. Terus selain merchandise nih ada lagi kayak podcast ini pun juga inovasi proker kan, yang di masa pandemik gini dengan mengusung banyak periode dan bisa menarik banyak orang pun, yang terutama sobat teknik gitu ya, itu pastinya mereka juga tertarik dengan kita dan bisa eksis gitu loh nantinya ke luarnya gitu. Oke, berarti emang diperluin effort yang besar ya Kak, kayak memberi kenyamanan, memberi ruang, terus juga kalau aku lihat sih emang Deka Mida ini emang tipe pemimpin yang merangkul gitu buat semua anggota, buat semua pengurus supaya nyaman dalam berorganisasi nih Kak. Iya bener, effort itu sangat penting ya di dalam organisasi, karena effort ini juga menentukan keberhasilan organisasi berjalan gitu nantinya. Oh iya Kak Hamida, aku pengen tanya nih Kak. Kan HMJ Teknik sendiri kan udah jalan nih dua periode kepengurusan di masa pandemi kayak gini. Tentunya pasti ada kan beberapa proker yang terhambat. Kalau nggak gitu ada yang nggak jalan karena faktor pandemi kayak gini. Menurut Kak Hamida nih, cara apa sih yang bisa dilakuin buat ngatasin proker yang terhambat
kayak gitu-gitu Kak. Mungkin itu bisa jadi juga pembelajaran buat sahabat teknik di luar sana yang sedang berorganisasi, yang sedang struggle nih, bingung mau ngapain, organisasinya mau diarahin kemana nih waktu pandemi kayak gini. Oke, Mani, ini aku ngejelasin broker yang terhambat saat ini atau gimana, Man? Sesuai pengalaman Kak Hamida aja nih, dari periode yang lalu kayak gimana gitu Kak. Oh, gini. Karena dulu itu memang awal banget pandemi ya teman-teman. Pandemi datang maksudnya ya. Kan juga bikin meresahkan nggak sih? Bahkan menghambat kegiatan yang harusnya offline itu terpaksa dilakukan online. Dan dulu tuh memang kita masih adaptasi dengan pandemi di samping ngejalani proker gitu loh. Jadi ya kalau dibilang susah ya juga susah gitu. Kalau dibilang mudah ya ada mudahnya. Mungkin mudahnya ya kita lebih disiplin ke waktunya nanti kayak gitu kan. Terus juga kurang sehingga persiapannya tuh buat ngejalanin broker belum 100% gitu loh yang aku rasa, karena ini tuh udah dikejar sama deadline untuk broker HNJ yang ada di tanggalnya di Polij BEM kayak gitu kan. Nah dari pengalaman itu bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Dan untuk tipsnya nih, mungkin bisa ya kalau udah di akhir kepengurusan nanti kayak merancang timeline atau Gantt itu dan target selama satu periode ke depan. Nah, mungkin nanti setelah kalian terpilih bisa menyelesaikan lagi timelinenya. Mungkin lagi ada broker baru, itu bisa dirancang kembali timeline di Gantt. Kayaknya intinya tuh jangan sampai ada miskom gitu loh. Dirangkul teman-teman kalian yang udah bergabung di HMJ. Yang di periodenya yang mau akan jalan gitu kan. Terus Imani ini kan selaku CO nih, gimana? Apakah timeline broker kamu udah aman? Terus sering-sering dong mengenai hal ini buat sobat teknik, mungkin bisa jadi inspirasi buat mereka. Oke Kak Hamida. Kalau di departemenku sendiri, di departemen pengembangan sumber daya mahasiswa sih aman Kak ya, untuk program kerja udah jalan semua, progresnya juga terus ada terus, proposal udah mulai dicicil, terus konsep kegiatan juga udah dibuat. Terus juga nih yang paling dekat kan ada LKMNTD nih Kak, itu juga udah mulai jalan juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu, semoga tetap jalan sesuai timeline dan sesuai ekspektasi kamu ya Imani ya. Amin Kak. Oh ya Imani, gini, ada lagi nih selain itu, selain timeline broker, tuh kita juga bisa menganalisa SWOT loh. Kalau dari aku, ada strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, itu kan merupakan sangat penting untuk kita mengetahui hal-hal atau kemungkinan yang terjadi ke depan sebelum broker itu dijalankan, gitu. Sehingga kita juga bisa mempersiapkan solusi atau plan B apabila hal terburuk itu terjadi. Jadi setiap akan mengadakan broker, jangan lupa membuat plan B aja gitu loh, agar broker itu tetap jalan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi yang awal. Gitu ya Nani. Oke Kak Hamida, wah. Ini tips yang sangat bermanfaat nih buat sahabat teknik semuanya di luar sana ini. Kan tadi Kak Hamida udah jelasin beberapa tips untuk mengatasi beberapa broker ataupun kegiatan yang tidak bisa jalan di masa pandemi kayak gini. Oh ya Kak, ngomongin soal broker nih, pastinya kan dibutuhin banget tuh yang namanya koordinasi dalam menjalankan broker. Nah di sini aku pengen tanya ke Kak Hamida nih, sekaligus ini sebagai pertanyaan penutup juga nih di podcast kali ini. Menurut Kak Hamida, kenapa sih koordinasi itu sangat penting dalam berorganisasi? Oke, gini ya. Kenapa koordinasi itu penting dalam berorganisasi? Perumpamaannya gini, misalkan ada kereta api dan rel kereta api. Apabila tidak ada rel kereta api, maka kereta api pun juga nggak akan bisa jalan kan. Seperti halnya juga di organisasi. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak ada koordinasi, maka broker itu nggak akan jalan juga gitu loh. Dan organisasi ini bisa dicap jelek nantinya. Itu. Toh kalau misalkan koordinasinya itu kurang, maka yang dicapai broker pun tidak maksimal nantinya. What do you can, you get it. Jadi apa yang kamu lakukan itu
apa yang kamu dapatkan juga nantinya. Jadi aku sebagai organisator bagaimanapun juga aku bisa untuk mengkoordinir anggotaku agar tetap koordinasinya itu jalan gitu Imani. Dan ini ya pesanku, jangan sampai meremehkan sekecil apapun koordinasi ataupun komunikasi yang terjalin, itu jangan diremehkan karena bisa fatal di akhir kalau kita remehkan. Contoh nih, misalkan ada komunikasi yang harusnya dikomunikasikan di forum, itu malah dilakukan komunikasi dua arah aja. Dari sini kan udah diprediksi nanti bakal miskom gitu loh dengan anggota yang lain, atau terjadi perbedaan informasi yang didapat gitu loh. Dan nantinya dampaknya itu akan terjadi ketidakmaksimalan koordinasi kegiatan, padahal program ini belum jalan gitu loh. Apabila komunikasi terjalin dengan baik, maka koordinasi juga terbangun. Proker pun bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Imani. Oke, ternyata emang koordinasi itu sangat penting ya Kak dalam berorganisasi ya. Karena itu jadi penunjang nih buat kesuksesan acara, kesuksesan proker di organisasi itu sendiri ya Kak Mida. Iya bener, ada. Penting banget koordinasi itu di organisasi. Oke, terima kasih banyak nih Kak buat infonya. Wow, sangat menginspirasi sekali nih buat sahabat teknik semua. Dan aku yakin ini jadi wawasan baru buat sahabat teknik semua di podcast kali ini. Iya Del, aku boleh nih tanya ke Adel dan Imani, menurut kalian gimana nih koordinasi periode tahun ini? Aku dulu apa Adel dulu nih yang jawab nih? Kayaknya lebih Mas Iman dulu deh. Oke, kalau menurutku koordinasi periode kali ini sih udah cukup bagus sih Kak. Mengingat kita di masa pandemi kayak gini, kita jarang ketemu, tapi antara pengurus baru dan juga pengurus lama itu koordinasinya udah bagus. Broker-broker yang dijalanin pun juga udah jalan dengan baik kok kalau menurutku. Iya bener banget nih Kak Mida. Jadi buat kepengurusan sekarang ya, aku ngerasain koordinasi itu emang udah terjalin baik banget di HMJ Teknik itu. Entah itu buat pengurus lama, pengurus baru juga itu sama-sama apa ya, meningkat gitu untuk koordinasinya, apalagi setelah diklat barusan itu makin tinggi gitu untuk koordinasi di organisasi HMJ Teknik itu sendiri gitu Kak Mida. Alhamdulillah Pak, memang menurut kalian koordinasinya baik. Mari kita tingkatkan lebih baik lagi koordinasi dari satu dan ke yang lainnya gitu, biar nggak terjadi miskomunikasi aja gitu ke depannya, karena mengingat brokernya masih banyak kan yang belum jalan gitu. Oke, siap Kak Mida. Nah, oke Kak, buat penutup nih Kak, mungkin ada closing statement nih dari Kak Mida atau motivasi buat kita semua, entah itu soal organisasi, karakter, atau perkuliahan nih Kak, gak apa-apa. Silakan Kak Mida. Oke, ada. Terima kasih sebelumnya. Untuk sobat teknik yang ada di rumah, ini pesan dari aku pribadi ya. Kalau misalkan kita udah terjun di organisasi, maka selamilah sedalam-dalamnya, cari tahu banyak hal yang ada di organisasi tersebut. Jangan setengah-setengah. Karena apa? Kalau kita ngambil setengah-setengah itu kayak percuma gitu loh. Kita hanya bergabung, tapi output setelahnya masih belum dapat gitu kan. Jadi yang penting adalah kita tuh cari pengalaman, cari teman gitu. Terus jangan banyak mengeluh, buatlah dirimu dengan kesibukan lain sehingga kalian tuh nggak sempat mengeluh dan lupa apa itu mengeluh. Karena banyak, kalau misalkan kita mengeluh itu percuma juga gitu loh. Padahal banyak tantangan yang ada di depan, maunya itu diselesain, bukan dikeluarin aja gitu. Wah, itu tadi sahabat teknik pesan dari Kak Hamida tuh. Ingat ya, kalau udah terjun ke suatu organisasi jangan setengah-setengah gitu Kak ya. Iya Kak Imani, bener. Jangan setengah-setengah. Itu tadi tuh closing statement dari Kak Hamida sebagai Wakil Ketua Jurusan Teknik periode 2021. Sangat menginspirasi pastinya buat aku, Adel maupun teman-teman sahabat teknik semua di luar sana. Oke teman-teman, sekarang udah sampai nih di penutup podcast episode pertama kali ini. Terima kasih aku ucapin buat Kak Hamida udah menyempatkan waktunya. Terima kasih kembali Adel dan Imani. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Oke Kak Hamida, makasih juga nih buat sahabat teknik di luar sana yang tetap stay tune, karena nanti akan ada podcast selanjutnya nih yang membahas tentang hal-hal menarik lainnya.
Oke, teman-teman sahabat teknik, jangan lupa stay tune di akun Instagram dan YouTube dari HMJ Teknik. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel YouTube kita. Jadi aku sama Mbak Simani ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang udah nonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya dengan judul Fisik, Bincang Jurusan Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.